Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan informasikan mengenai 13 pertanyaan tentang bolu ya. Seperti itu. Nih yang pertama. Apakah adonan kental berjejak? Kalau kental berjejak itu jika dimasukkan, maksud saya jika wadah dibalik itu dia tidak tumpah. Namun sebenarnya kental saja juga tidak perlu berjejak, itu aman ya. Jadi kental itu ketika stick mixer diangkat masih ada adonan yang jatuh, tetapi dia jatuhnya lambat kayak membentuk pita. Nah itu juga aman. Seperti itu. Untuk yang berjejak itu lebih aman. Bedanya beda sedikit, biasanya tergantung mixer juga. Kalau saya mixer tangan tuh sama ya. Saya punya dua, Miyako dan Philip. Itu kira-kira 6-7 menitan seperti itu. Mixernya yang telur, emulsifier dan gula ya. Yang kedua, bolu atasnya basah. Kemudian bolu atasnya masih basah ya. Nah itu pertanyaan kedua, kenapa seperti itu? Nah biasanya itu adalah kurang lama memanggang ya. Jadi dia atasnya belum kering. Nah ketika ditekan itu dia masih lengket, malah ikut ke tangan gitu ya. Lebih baik sih amannya tes tusuk. Nah ini saya tutup dulu ya, karena ada lalat. Jadi dipanggang lagi kira-kira bolu itu 45 menit sampai 1 jam ya, tergantung bahan yang digunakan juga dan tergantung oven, maksud saya api yang digunakan. Seperti itu. Kenapa saya bilang tergantung, maksud saya tadi tergantung untuk apa gitu bolunya. Ini kan saya bolu potong, itu biasanya lebih cepat daripada bolu marmer atau bolu marble, bolu maca. Nah itu yang bolu cake potong ini lebih cepat. Ditandai oleh keluar wangi dan jika ditusuk itu tidak ini ya, tidak lengket. Kira-kira saya 35 menit. Yang ketiga, bolu berpinggang. Nah, yang tadi saya informasikan, jadi berpinggang itu ininya kayak keras gitu, kayak ada yang keras, kayak keras di bawah dan atau ada semacam lapisan yang kuning banget gitu di bawah ya. Nah, itu namanya berpinggang. Sebenarnya itu sejenis bantat juga ya. Karena adonannya terlalu banyak nge-mixer, biasanya overmix. Nah, ketika dia sudah kental berjejak, karena dia kelamaan di mixer, nanti biasanya balik lagi ke encer gitu adonannya ya, jadi dipastikan pas. Kemudian yang keempat, bolu keluarnya tidak mulus. Nah ini saya tidak, menurut saya ini masih tergolong mulus ya. Untuk yang tidak mulus, jadi biasanya yang digunakan untuk bolu-bolu untuk dijual yang hias kayak yang sekarang tuh ya, yang marble, marmer, bolu macan itu kan pinggirnya harus mulus. Nah untuk mengatasinya gunakan yang menurut saya lebih aman banyak ya dibanding oh ini saya mau irit sedikit aja gitu. Nah itu yang begitu tuh lengket sebagian. Nah jadi lebih baik ya jangan ragu-ragu, agak banyakin aja. Olesannya apa? Bisa margarin kemudian dioles ya, pakai kuas lebih aman, atau tangan nggak apa-apa. Nah terus ditambah tepung. Nah ditepuk-tepuk gitu ya loyangnya, jadi biar tepungnya nggak tebel. Atau bisa juga pakai Carlo KW, jadi 1:1. 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung. Nah itu dicampur lalu dioles-oles ke loyang ya, itu juga bagus, saya sering. Atau teman-teman bisa pakai olesan loyang yang sudah jadi ya, seperti ini. Sebentar.
ini namanya Carlo. Jadi bisa dioles ya. Diolesnya sesaat aja sebelum kita akan manggang, karena jika sebelumnya sudah dioles, itu biasanya si Carlo-nya itu pada ke bawah, kudu dikuasin lagi. Nah, yang kelima, kapan pakai baking paper? Nah, untuk yang dipanggang, yang biasanya pakai baking paper itu yang memerlukan diangkatnya bagus gitu, seperti brownie sekat atau bolu gulung. Nah, itu pokoknya yang teknikal, yang agak-agak kita perlu hati-hati banget lah, takut rusak gitu. Nah, selain itu bisa pakai olesan ya. Javanese cheesecake, nah itu juga itu harus pakai baking paper atau kertas roti ya. Kenapa bolu saya permukaannya retak? Ini pertanyaan ke-6. Kalau retak biasanya terlalu panas, jadi dia ngembangnya itu yang tengahnya doang, sehingga menjadi retak, yang pinggir-pinggirnya kurang. Nah, nanti juga setelah matang itu biasanya akan sejajar ya, cuman kalau retaknya tetap ada belah. Jadi sebaiknya ke depannya, karena itu susah diperbaiki, lebih baik suhunya rendah ya, dan manggangnya agak lama gitu. Yang ketujuh, bolu atasnya gosong, kemudian bawahnya masih basah. Nah, itu sebenarnya si bantet-bantet juga gitu tergolongnya. Jadi adonannya encer atau ada margarin ngendap di bawah. Jika sudah benar adonan, jika sudah kental tetap seperti itu. Nah, itu biasanya adalah kurang panas saat kita manggang. Maksud saya kurang pemanasan, atau bisa juga suhunya terlalu tinggi banget ya, bukan tinggi lagi. Nah, ini yang ke-8, bolu tidak tinggi jadi tidak ngembang. Nah, kalau yang sebenarnya ini bolu tidak ngembang, lebih ke faktor adonan tadi ya. Jadi adonannya nggak kental, jadi dia ngembangnya susah. Karena kalaupun tanpa emulsifier, kalau kita kental itu misalnya telurnya fresh, yang lain-lainnya oke, itu juga aman, bisa tinggi gitu. Walaupun nggak setinggi yang pakai emulsifier. Ini yang ke-9, apakah tidak pakai SP bolunya bisa tinggi? Saya jawab bisa banget ya. Karena bisa diganti, misalnya kalaupun tidak diganti, teman-teman mixer telurnya itu harus fresh, kemudian mixernya harus benar-benar kental, dan dia lebih lama ya, antara 12 sampai 15 menit kalau saya coba tuh kental. Cuman nggak sekental yang pakai SP. Lebih bagus lagi warnanya kuning dan lebih kental karena kan ada emulsifier alami. Itu pakai kuning telur. Kalau saya misalnya setengah sendok teh SP itu setara dengan 4 kuning telur. Itu saya biasanya gitu kalau tidak ingin pakai emulsifier. Ini yang ke-10, bolunya tumpah di loyang. Kenapa ya? Nah, ini biasanya dia terlalu ngembang, bisa terlalu banyak menggunakan pengembang, udah pakai emulsifier, pakai baking powder, pakai baking soda, pokoknya yang gitu-gitu itu kebanyakan. Atau bisa juga ini adalah loyangnya terlalu sempit. Jadi misalnya harusnya telurnya 4 dengan loyang 20, nah itu diisi oleh loyang 18. Kadang suka coba-coba padahal tuh ada rumusnya. Nanti lain kali saya insya Allah akan bahas ya. Nah, untuk yang ke-11, kenapa bolu saya kering? Nah, biasanya penyebab bolu kering yang nggak lembab seperti ini, itu kelamaan di suhu ruang juga bisa. Makanya ini saya bilang harus lebih baik ditutup ya. Kalau mau dihias, nanti dibuka lagi. Dan dia manasin margarinnya itu terlalu mendidih gitu, harusnya angkat sedikit, panas 1-2 detik di kompor, kemudian angkat gitu sampai dia cair. Jadi jangan terlalu mendidih untuk melelehkan margarin. Bolu saya ini yang terakhir, yang ke-12. Bolu saya ketika keluar dari loyang langsung kempes banget gitu. Nah, pada dasarnya memang ketika kita sudah
selesai pemanggangan kemudian diangkat, itu memang akan menurun, tetapi tidak drastis ya. Tidak turun sampai 60%, 50%, itu tidak seperti itu. Paling turunnya hanya 20%, itu wajar. Nah, kalau saya solusinya jadi jangan kelamaan di loyang di suhu ruang gitu ya. Jadi harus segera dibalik ya, hangat tunggu kurang dari 1 menit. Itu harus segera dibalik ya. Seperti itu, bisa dibalik pakai ini namanya cooling rack, bisa, atau pakai kalau untuk dijual nih lebih aman pakai yang tatakan kue seperti ini ya, yang di. Nah, ini yang ke-13 adalah kenapa bolu saya bisa seret. Nah, seret itu biasanya kebanyakan tepung ya. Misalnya telur 1 tepungnya 200 gram. Nah, itu rata-rata seret, memang ke tekstur dia lebih bagus gitu, lebih kokoh gitu ya. Seperti itu. Atau bahan-bahan yang digunakan tidak sesuai. Misalnya 200 gram tepung, margarinnya 50 gram. Nah, seperti itu ya. Atau juga ada, pokoknya lebih ke ketidakseimbangan komposisi bahan ya. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada banyak pertanyaan, silakan komentar ya, nanti saya akan jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.